ternyata memang harus dirubah. Betul. Dari pemilu 2019 lalu untuk 2024 mendatang memang persiapan yang serius dan mendalam mulai dari kerangka hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, bertemu lagi di podcast Pintar Pemilu KPU Provinsi Sumatera Barat. Kali ini bersama saya Ade Alivia sebagai host dan sudah hadir di studio podcast KPU Provinsi Sumbar Bang Fadli Ramadhanil, Project Manager Perludem. Bang Fadli, apa kabar? Assalamualaikum. Baik, alhamdulillah, waalaikumsalam. Yap, sebelum kita mulai perbincangan kita, mungkin Bang Fadli ingin menyapa teman pemilih dulu dan memperkenalkan diri secara singkat, silakan. Sapanya teman pemilih ya? Teman pemilih. Halo teman pemilih semua, saya Fadli Ramadhanil, saya program manager di Perludem. Saya di Perludem sejak tahun 2013. Saya banyak menggeliti isu-isu penegakan hukum pemilu. Oke, Bang Fadli ya, kita panggil ya. Boleh. Bang Fadli, ini tahapan pemilu serentak tahun 2024 itu sudah di launching 14 Juni kemarin. Bagaimana nih Perludem melihat kesiapan KPU sebagai penyelenggara teknis pemilu menghadapi pemilihan serentak yang nanti akan mulai dengan tahapan pertama, yaitu pendaftaran dan verifikasi partai politik. Bagaimana Perludem melihat ini? Ya, ini kedua kalinya sebetulnya kan pemilu serentak akan dilaksanakan oleh KPU ya sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pemilu. Tentu di tahapan awal ini sebetulnya kita berharap karena tidak ada perubahan undang-undang pemilu ya, jadi persiapannya bisa agak jauh lebih awal, lebih matang begitu, sehingga kita tahapan itu dimulai, KPU bisa sudah solid konsolidasi organisasinya, kemudian tinggal jalan. Tapi ternyata situasinya agak berbeda. Ada pembahasan soal tahapan, program, dan jadwal pemilu yang berlarut-larut, sehingga pemilu tahapan awal pun dimulai cukup kasib ya waktu persiapannya. Nah, karena ini sudah dimulai, ya KPU tidak punya pilihan menurut saya selain harus segera terus menguatkan konsolidasi organisasinya dari level pusat, provinsi, kabupaten, kota, bahkan nanti akan direkrut sampai penyelenggara ad hoc, kecamatan, kelurahan, sampai tingkat KPPS ya, untuk betul-betul menjaga tahapan pemilu ini secara baik. Nah, selain konsolidasi organisasi, tentu KPU juga harus berkejaran dengan waktu untuk segera menyiapkan semua peraturan teknis ya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pemilu, khususnya untuk tahapan-tahapan di awal ini. Pak Fadli tadi menyinggung soal tahapan awal itu isu strategis yang mungkin akan dihadapi oleh KPU sebagai penyelenggara teknis. Verifikasi pendaftaran dan verifikasi partai politik itu tetap akan menggunakan sistem informasi yaitu SIPOL yang juga sudah digunakan pada periode sebelumnya di pemilu 2019. Nah, bagaimana Bang Fadli melihat peluang aplikasi ini, sistem informasi SIPOL ini dalam mempermudah pekerjaan KPU, juga bisa memaksimalkan proses bagi peserta pemilu, bagi partai politik sendiri, seperti apa? Pada prinsipnya sebetulnya pemanfaatan teknologi informasi ini kan untuk mempermudah kerja-kerja penyelenggaraan pemilu. Dan menurut saya ini yang harus kemudian dijaga betul oleh KPU. Soal pendaftaran partai politik dan pendaftaran pemilih, ini kan ada sistem informasi yang sudah digunakan ya, baik dalam pemilu sebelumnya maupun dalam pendaftaran pemilih dari pemilu-pemilu sebelumnya, termasuk juga di pilkada sudah digunakan berkali-kali. Nah, khusus untuk SIPOL, sistem informasi partai politik, menurut saya KPU mesti belajar ya dari pengalaman pemilu 2019 yang lalu, di mana SIPOL ini menjadi salah satu sentral perdebatan antara KPU dengan peserta pemilu, termasuk juga dengan Bawaslu. Menurut saya debatnya agak kurang produktif saja ya, misalnya soal legalitas SIPOL, kemudian apakah ini akan jadi platform yang mengikat atau tidak, apakah tetap dimasukkan berkas manual atau tidak,
menurut saya ini tidak boleh terulang lagi. Jadi ini adalah waktu-waktu bagi KPU, Bawaslu, dan partai politik menyamakan persepsi mereka soal penggunaan sipol ini. Dan KPU mesti belajar dari pemilu 2019. Misalnya soal legalitas, akreditasi, verifikasi sipol ini harus tuntas sebelum digunakan. Kemudian juga menguji daya tahan sipol ini, karena ini akan digunakan oleh hampir semua partai politik ya, yang akan maju menjadi peserta pemilu. Dan harus dipastikan daya tahan servernya, dan tentu soal keamanan cybernya. Jangan sampai ada informasi pribadi yang masuk ke sana malah bocor kemana-mana, itu kan juga harus dijaga betul oleh KPU. Jadi menurut saya menjelang pendaftaran partai politik dimulai dan sipol ini akan segera digunakan oleh parpol calon peserta pemilu 2024, maka harus betul-betul disimulasikan secara baik oleh KPU daya tahan platformnya, kemudian juga cyber security-nya, termasuk juga persamaan persepsi soal penggunaan sipol ini dengan peserta pemilu, dengan Bawaslu, termasuk juga menyampaikannya kepada publik ya, kepada pemilih, kepada media. Ini harus betul-betul dijaga betul. Jadi jangan sampai kemudian debatnya kembali debat tidak produktif menurut saya. Kenapa tidak produktif? Ya menghabiskan energi. Bukankah itu sudah dilakukan juga di pemilu 2019? Ini juga sudah dipersiapkan juga dari awal begitu. Undang-undangnya tidak dirubah. Dan makanya ini harus betul-betul solid di awal. Jadi kerja-kerja KPU untuk sistem informasi ini juga harus detail dan hati-hati betul menurut saya. Saya tekankan bahwa berarti memang penggunaan sipol ini setelah tahapan di launching lalu masuk ke tahapan berikutnya memang harus diperhatikan betul oleh KPU RI dan jajaran. Maksud awal sipol ini untuk kemudahan partai politik, juga kemudahan KPU dan jajarannya untuk melakukan verifikasi bisa dimaksimalkan, dioptimalkan untuk mempermudah tadi, begitu ya, Bang Fadli ya? Betul. Karena nanti kalau sipol ini bisa berjalan dengan baik, ini kan juga akan membantu partai kan mengatur database organisasinya. Termasuk juga ini bisa menjadi alat ukur atau kemudian bisa menjadi tools bagi partai untuk membuat tata kelola organisasinya bisa lebih transparan gitu. Mempermudah juga Bawaslu melakukan pengawasan. Misalnya kalau ada keanggotaan yang ganda, nanti misalnya kalau ada rekrutmen penyelenggara ad hoc, kan bisa dicek mana kemudian individu atau orang warga negara yang ternyata dia bagian dari keanggotaan partai politik. Jangan sampai jadi penyelenggara. Hal-hal seperti itu, manfaat sipol ini harus lintas tahapan seperti itu sih. Betul. Malah kita berharap sipol ini bisa dilakukan untuk cross check misalnya rekrutmen CPNS. Apakah calon pegawai negeri sipil ini masuk ke dalam keanggotaan partai politik atau tidak, seperti itu nantinya. Itu bisa menjadi alat untuk banyak segmentasi lembaga atau kementerian jika ini memanfaatkan itu. Semoga demikian. Baik, kita beralih ke isu strategis pemilu 2024 berikutnya. KPU sudah menetapkan tahapan pemilu itu kampanye dipersingkat. Masa jadwal kampanye yang di tahun 2019 itu 200 hari lebih, sekarang menjadi 75 hari saja. Nah, bagaimana Bang Fadli melihat ini? Ya, saya jujur saja agak menyayangkan sebetulnya ya pembahasan soal durasi kampanye ini terlalu berlama-lama antara KPU, DPR dan pemerintah begitu. KPU terlalu hanyut dengan perdebatan kepentingan DPR dan pemerintah, yang padahal seharusnya KPU punya otoritas dan tentu yang paling paham soal durasi kampanye, konsekuensi panjang pendeknya durasi kampanye ini adalah KPU. Nah, menurut saya durasi kampanye yang dipersingkat ini akan berpengaruh kepada banyak tahapan juga. Salah satu yang paling dipengaruhi tentu soal manajemen logistik ya. Karena kalau kita baca Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu disebutkan bahwa kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pemasangan alat peraga, dan penyebaran bahan kampanye itu dimulai 3 hari setelah penetapan DCT, DPR, DPD, dan DPRD provinsi serta kabupaten kota, dan harus berhenti sebelum hari tenang dimulai. Artinya penetapan DCT ini tentu akan jadi basis bagi KPU untuk melakukan validasi surat suara, mencetak dan mendistribusikannya. Artinya dengan 75 hari itu
bagi durasi kampanye, itu pula yang menjadi waktu tersisa bagi KPU dalam melakukan manajemen logistik. Jadi ini tidak hanya soal pendistribusian nih, manajemen ini kan mulai dari validasi surat suara, desain surat suara, pengadaan, pencetakan, distribusi, dan lain sebagainya. Dan kita tahu, pileg ini logistiknya tidak pernah mudah. Soal surat suara tertukar, salah kirim, rusak, dan lain sebagainya, ya menjadi sesuatu yang terus terjadi ya dalam penyelenggaraan pemilu. Dan itu memang sesuatu yang menurut saya hampir mustahil dihindari lah. Kenapa? Ya karena varian surat suara untuk pileg itu banyak sekali. Untuk DPR RI itu ada 80 varian surat suara karena dapilnya ada 80 kan. DPRD provinsi itu lebih banyak lagi, ada 272 dapil tuh. Nah, kabupaten kota lebih banyak lagi, ada 2.200 lebih seingat saya ya dapil DPRD kabupaten kota itu. Ketika itu dilakukan pengadaannya serentak, validasinya serentak, didistribusikan secara serentak, itu yang kadang-kadang membuat KPU punya tantangan tersendiri untuk melakukan manajemen logistik itu. Nah, sekarang waktunya terbatas juga nih di dalam durasi kampanye 75 hari itu. Termasuk juga nanti kalau terjadi sengketa pencalonan. Betul. Pengalaman di 2019 saya yakin banyak pihak juga pasti ingat ini. Ada pencalonan anggota DPD, pencalonan anggota DPR yang juga berlarut-larut ya. Bahkan sampai H-2 bulan atau H-3 bulan sebelum pemilu itu baru selesai sengketa pencalonannya. Dan validasi surat suara kan harus menunggu itu. Iya, gitu. betul. Nah, jadi 75 hari ini berdampak langsung kepada manajemen logistik dan tentu juga berdampak langsung juga kepada akses publik dan kemudian hak publik juga untuk membangun dialog, menagih janji, dan kemudian juga memanfaatkan ruang kampanye itu untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan peserta pemilu. Jadi menurut saya sih ini sistematis ya dampaknya, dan tidak bisa dijelaskan juga baik oleh DPR, oleh pemerintah, termasuk juga bagi KPU ya. Karena saya tahu KPU sebetulnya tidak mau 75 hari ini. Terakhir itu kan KPU ketemu Presiden maunya 90 hari kan. Tapi tiba-tiba kemarin pada sebelum tahapan pemilu dimulai dikatakan 75 hari. Dan ini jadi tantangan tersendiri sih menurut saya bagi KPU dan juga bagi lembaga negara lain, terutama penyelenggara pemilu. Poin yang sangat krusial sekali, dan ini harus betul-betul jadi perhatian khusus bagi KPU, terkhusus pengadaan di logistik tadi, karena memang apalagi kalau DCT-nya ada proses sengketa, harus menunggu itu dulu, betul, dan betul. Proses yang memang rumit di logistik, di gudang logistik dari pelipatan surat-suara dan lain-lain, itu berarti memang harus berpacu dengan waktu kawan-kawan KPU di kabupaten kota seperti itu. Nah, bagaimana potensi 75 hari ini dalam mereduksi polarisasi ekstrim yang kemarin terjadi di pemilu 2019. Nah, apakah dengan dipersingkatnya tahapan kampanye, masa kampanye itu jedanya jadi lebih singkat, masyarakat bisa akan lebih fokus pada visi misi calon atau partai politik, juga tidak lagi sempat mungkin memperdulikan hoax dan berita bohong, ujaran kebencian dan lain-lain. Nah, apakah ini berpotensi untuk mengurangi hal itu seperti itu? Saya kira tidak ada hubungan kausalitasnya ya soal mempersingkat durasi kampanye dengan meredam politisasi sara, berkembangnya hoax dan lain-lain dalam penyelenggaraan pemilu. Karena soal hoax, politisasi sara dan lain-lain itu kan sebetulnya adalah soal narasi yang dibangun oleh semua stakeholders yang punya kepentingan terhadap proses pemilu, terutama peserta pemilu. Dan perang narasi ini yang kemudian harus dimenangkan. Siapa yang harus memenangkan ini? Ya semua pihak, mulai dari penyelenggara pemilu, peserta pemilu yang punya kesadaran untuk melawan itu, civil society seperti Perludem dan teman-teman, media massa, ya harus melawan itu, mengcounter narasi hoax, politisasi sara itu gitu. Nah, kalau kita berpikir mau menghentikan secara total ya soal narasi-narasi negatif itu, menurut saya itu agak mustahil juga. Karena bagaimana kita mau membungkam mulut orang mau bicara gitu ya, apalagi di era media sosial seperti sekarang. Nah, yang bisa dilakukan itu adalah mengalahkan produksi konten negatif itu dengan hal-hal yang jauh lebih produktif. Misalnya kalau konten negatif itu ada 10,
konten yang positifnya yang bisa mengklarifikasi itu harus ada 15 atau harus ada 20 gitu. Nah, kalau saya sih melihatnya harus seperti itu. Dan kaitannya dengan durasi kampanye ini juga sebetulnya tidak ada ya. Kalau kemudian nanti peserta pemilu justru masih membangun narasi yang sama dengan para fans boy politiknya ya, akan tetap sama sih menurut saya. Justru kalau masa kampanye dipersingkat akan jauh lebih berisiko juga kalau ditarik ke arah konten yang mereka bangun dengan durasi kampanye yang singkat ya. Waktu yang singkat akan membuat mereka harus habis-habiskan kan di waktu yang singkat itu untuk perang melakukan opininya lebih cara. militan gitu ya. Betul, perang opininya akan jauh lebih intensif dengan waktu yang singkat begitu. Jadi kalau dikaitkan ke sana juga menurut saya sih tidak relevan ya. Justru saya jauh lebih khawatir jangan-jangan ini dugaan saya ini mempersingkat durasi kampanye ini yang ingin menghindar untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan atau penggunaan uang yang digunakan untuk kampanye misalnya. Karena kalau uang yang digunakan itu atau uang yang digunakan untuk citra diri, sosialisasi dirinya kepada pemilih itu di luar tahapan kampanye, bisa saja mereka berpikir itu bukan uang dana kampanye yang harus dipertanggungjawabkan. Mungkin ya, ini dugaan saya nih. Dugaan saya kepada orang yang punya kepentingan berkaitan dengan durasi masa kampanye ini. Mungkin, tapi nggak tahu lah. Tentu ini menjadi sesuatu yang harus kita lihat secara kritis menurut saya. Karena ini punya kepentingan langsung dengan publik, punya kepentingan langsung dengan penyelenggaraan pemilu, dan tentu bukan sesuatu yang sederhana ini menurut saya. Menarik sekali tadi tentang mengcounter isu-isu negatif itu dengan informasi, dengan konten-konten yang positif yang mendukung bagaimana pelaksanaan pemilu kita jauh lebih baik dari sebelumnya. Nah, Perludem sendiri melihat upaya KPU selama ini dalam mengedukasi pemilihnya seperti apa, dan mungkin Perludem bisa mengkaitkannya dengan peran-peran lembaga lain bahwa persoalan pendidikan pemilih ini, pendidikan politik ini juga tanggung jawab kita bersama seperti Betul. itu, tidak hanya persoalan KPU saja. Ada yang menarik misalnya ya, kalau kita membandingkan hoax yang terjadi dalam tahapan pemilu itu antara pemilu 2014 dengan 2019. Intensitas hoax yang terjadi di 2019 itu lebih banyak menyerang penyelenggara pemilu, mendiskreditkan penyelenggara pemilu, melakukan unlegitimasi terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Kalau 2014 itu lebih banyak saling serang antar peserta pemilu. Tapi kalau 2019 yang diserang itu penyelenggara pemilu, kredibilitas penyelenggaraan pemilu. KPU maupun Bawaslu ya, KPU lah khususnya sebagai penyelenggara pemilu, lembaga negara yang punya otoritas untuk kemudian mengcounter itu, menurut kami masih agak lambat dalam melakukan respon terhadap isu-isu yang kemudian menyerang kredibilitas lembaga penyelenggara pemilu. Isu 7 kontainer surat suara itu, saya pernah baca satu riset dari lembaga yang melihat perguliran isu soal 7 kontainer surat suara itu, KPU hampir 5-7 hari baru kemudian memverifikasi itu secara tuntas begitu ya. Padahal isu itu sudah menggelinding kemana-mana, apalagi di era media sosial ini, di era grup WhatsApp ini, orang tinggal retweet, share ulang, kemudian forward kemana-mana, itu sudah bergulir kemana-mana kan isunya. Nah, butuh kecepatan memang, sekaligus ketepatan untuk merespon itu. Jadi ketika muncul isu misalnya ya soal situng ini akan mempengaruhi keterpilihan pemilihan presiden. Jadi kesalahan situng ini sengaja dimanipulasi untuk memenangkan calon tertentu. Itu kan yang kemudian hoax yang dibuat atau disinformasi yang digulirkan dulu. Nah, itu harus cepat dikonter. Kalau perlu misalnya dalam satuan jam atau satuan menit, KPU harus mengkonter itu. Karena KPU lembaga yang punya otoritas untuk menjelaskan itu. Dan itu memang tidak bisa dalam satu kanal atau tidak bisa satu kali. Misalnya tidak bisa hanya dijelaskan dengan konferensi pers saja gitu. Di era media sosial ini ya seperti ini ya, podcast, statement 1 menit atau statement 2 menit, grafis lewat Instagram, YouTube, Facebook, Twitter yang dimiliki oleh KPU, menurut saya harus secara cepat dan tepat mengcounter itu. Nah, 2024 tantangannya sih hampir akan sama, bahkan mungkin akan lebih tinggi ya intensitasnya. Karena kalau kita lihat nih, sebagai negara yang menyelenggarakan pemilu dengan sistem presidensial ya, epicentrum perebutan kekuasaan itu kan memang pemilihan presiden. Betul. Dan ini 2024 nggak ada incumbent. Semuanya akan mulai dari garis start yang sama.
dan tentu persinggungan atau friksi politiknya potensial akan jauh lebih kuat. Dan bisa jadi lebih parah ya dari betul. 2019. Jadi strategi diseminasi, sosialisasi KPU ternyata memang harus dirubah dari pemilu 2019 lalu untuk 2024 mendatang. Memang yang seperti Bang Fadli sebutkan tadi memang harus disiapkan. Iya, KPU kan hampir semua KPU saya lihat udah main medsos lah, punya medsos, Instagram, Twitter, Facebook begitu ya. Saya nggak tahu mekanisme di KPU seperti apa. Tapi menurut saya perlu ada tim khusus yang kemudian bertugas memantau narasi publik ya yang berkembang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Ada semacam Pokja atau tim task force yang dibentuk di kehumasan KPU yang memantau pemberitaan berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu tiap hari, narasi yang berkembang di penyelenggara pemilu tiap hari. Kalau ada 1, 2, 3 isu setiap hari yang intensitasnya tinggi dibicarakan oleh publik, KPU harus muncul. Makanya pemantauan terhadap media sosial itu penting, pemantauan terhadap media online itu penting, dan KPU harus punya modalitas yang kuat untuk mengcounter itu dengan berbagai macam kanal begitu. Menarik sekali. Ini jadi catatan pekerjaan rumah bagi KPU RI sampai ke KPU kabupaten kota, bagaimana hal-hal yang terjadi di pemilu 2019 itu tidak bergulir lagi. Karena walaupun pemilunya bisa dibilang diselenggarakan dengan sukses, tapi publik masih menilai macam-macam seperti itu. Jadi ada gerakan delegitimasi seperti itu. Pemilu yang terselenggara walaupun dengan catatan evaluasi di sana sini publik menilai bagi yang tergiring hoax dan ujaran kebencian dan lain-lain itu masih merasa bahwa ini curang, ini apa seperti itu. Jadi ini yang harus ditangkal oleh KPU, yang di-counter oleh KPU untuk pemilu 2024 mendatang. Betul, KPU harus semacam apa ya? Saya nggak tahu apakah strategi ini sudah dijalankan oleh KPU ya. Kita juga berulang kali diskusi soal perlunya semacam working group yang kemudian dibuat oleh KPU. Kalau KPU misalnya perlu melibatkan kelompok di luar KPU, misalnya media massa atau kelompok civil society, untuk kemudian bekerja sama dalam memverifikasi informasi yang berkembang dengan tools yang dikembangkan juga yang bisa jauh lebih cepat begitu ya menyaring informasi, ya menurut saya itu sesuatu yang sangat memungkinkan. Karena di era digital sekarang ya memang kecepatan dan ketepatan itu menjadi penting. Coba bayangkan kita berhadapan dengan kebiasaan sebagian masyarakat kita ya, terima informasi teks lewat grup WhatsApp, hasil forwardan entah dari mana, nah itu mereka baca dan mereka percayai itu. Kalau tidak ada otoritas resmi yang menjelaskan ya bisa bahaya kan. Jadi setidaknya setelah ini KPU harus tampil memberi informasi yang bisa meng-counter itu, jadi publik bisa menilai. Dan itu harus simultan ya. Misalnya kalau di tahapan-tahapan kritis penyelenggaraan pemilu itu, misalnya di proses pendaftaran partai politik, verifikasi partai politik, kalau perlu ada update daily bagi KPU soal perkembangan tahapan pemilu di semua level ya. Saya tidak tahu bagaimana jejaring kehumasan KPU untuk menjelaskan ini. Dan ini menurut saya juga akan membantu mendekatkan penyelenggaraan pemilu dengan publik. Orang akan terinformasikan soal tahapan pemilu. Oke, menarik sekali. Tapi kita sedikit beralih ke isu strategis berikutnya, soal digitalisasi pemilu. Ini banyak pihak yang mendorong e-voting, e-counting, dan e-capitulation walaupun regulasinya masih sama Undang-Undang 7 2017. Nah, bagaimana Perludem melihat ini jika kita kaitkan dengan pemilu Filipina terakhir yang menggunakan e-voting dan e-counting itu? Nah, Perludem kebetulan hadir sebagai pemantau langsung ya di lokasi. Nah, bagaimana Perludem, Bang Fadli sendiri melihat peluang ini dilaksanakan di pemilu 2024 dari persoalan kesiapan dan juga mungkin digitalisasi pemilu yang bisa diselenggarakan di Indonesia? Ya, pelajaran dari teman-teman yang memantau ke Filipina ya, ada Mbak Amelia Salabi dan Kahfi, teman peneliti Perludem yang berangkat ke sana. Situasi di Filipina itu semakin meyakinkan kita bahwa e-voting ini nggak relevan untuk Indonesia begitu. Dan justru akan jadi kontraproduktif dengan prinsip penyelenggaraan pemilu kita.
soal akuntabilitasnya, soal transparansinya itu bermasalah sekali. Kalau kita berkaca di pemilu Filipina, ya. Dan kalau kita kaitkan dengan Indonesia, sebetulnya kita kan tidak punya problem yang cukup signifikan di TPS ya. Nah, problem kita kan sebetulnya di rekapitulasi yang kemudian membutuhkan waktu yang cukup panjang sampai hasil akhir pemilu itu diketahui. Dan menurut saya ini memang butuh persiapan yang serius dan mendalam, mulai dari kerangka hukum, platform digitalnya, proses auditnya, termasuk juga proses bagaimana menimbulkan trust terhadap teknologi di dalam proses rekap. Kami memang dari dulu lebih setuju soal rekapitulasi elektronik ya, tapi bukan asal-asalan e-rekap juga. Jadi kita memang nggak boleh latah nih soal penggunaan teknologi dalam proses pemilu ini. Soal e-rekap oke, tapi harus dipersiapkan secara serius. Dan untuk 2024 menurut saya belum. Kita belum siap untuk itu. Bahwa KPU punya Sirekap, ya itu baru bisa menurut saya sebagai informasi perbanding saja. Sebagai tools untuk memperlihatkan hasil pemilu kepada publik, sekaligus sebagai proses pengawasan publik lah. Bukan instrumen utama. Kalau itu jadi pengganti rekap manual, menurut saya itu akan jadi resiko besar, bisa kacau balau pemilu kita kalau itu digunakan. Jadi berpotensi, tetapi harus disiapkan dulu. Betul, harus disiapkan secara serius, karena ini kan soal serius ya, soal menjaga kemurnian suara pemilih. Kalau kemudian main-main, ya nanti justru akan terjadi chaos, berbahaya menurut saya. Ya, menarik sekali. Sudah panjang lebar nih kita bahas isu-isu strategis ini dari awal sampai akhir ini. Sebenarnya masih banyak yang ingin ditanyakan. Kita tabung untuk besok. Mudah-mudahan Perludem bisa datang sering-sering ke KPU Provinsi Sumatera Barat lagi, jadi kita bisa berbincang-bincang persoalan topik kepemiluan lainnya. Insya Allah. Baik teman pemilih, demikian podcast edisi kali ini bersama saya Adi Alivia dan Bang Fadli Ramadhani dari Perludem. Terima kasih sudah menyaksikan podcast kali ini, dan kami berharap teman-teman pemilih semua selalu mengakses informasi kepemiluan dari akun-akun resmi KPU, mulai dari KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi Sumatera Barat, dan KPU Kabupaten Kota lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fadli, terima kasih. Sama-sama.